Mari kita mulai. Mari kajian kita hari ini kita mulai dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fihma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mempelajari dua topik ya. Pertama melanjutkan kitab kita. Kira-kira berapa menit ya? Sekitar 40 menit ya. Kemudian kita akan membahas masalah masdar ya, masalah masdar. Jadi kita mulai membahas masdar meskipun nanti juga belum selesai juga. Kita perlu beberapa pertemuan mungkin gitu ya. Baik. Kemarin halaman berapa yang belum ya? Sekarang kita masuk halaman 9. Halaman 9. Baik. Nah, halaman 9 sudah ketemu semua ibu-ibu ya? Fi'lun berarti dari atas ya, al-qaidah. Qaidah itu kaidah. Kaidah itu apa? Ketentuan ya, kaidah. Sudah jadi bahasa Indonesia, kaidah. Kalau jamaknya qawaid. Jadi qaidah, kaidah. Jamaknya qawaid. Fi'lun mabniun lil majhuli. Fi'il mabni untuk majhul ya. Jadi fi'il itu ada dua, fi'il mabni lil ma'lum, apa? Lil ma'lum. Nah ini ya. Kemudian ada lagi fi'il mabni lil majhul. Coba mabni lil ma'lum semuanya. Mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Yang majhul ada tulisannya ya. Mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Nah, mabni lil ma'lum itu untuk kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Sedangkan kata kerja yang pasif dalam bahasa Arab disebut dengan mabni lil majhul ya, mabni. Mabni itu ketetapan ya atau bentuk ya, bentuk majhul atau passive voice ya, dan bentuk maklum active voice ya. Yang bentuk aktif itu misalnya mengizinkan, ya, awalan kan. Nah, kalau pasifnya apa? Diizinkan. Ya. Membuka, pasifnya dibuka atau terbuka. Terbuka. Makan, dimakan. Ya. Menulis, ditulis. Membaca, dibaca atau terbaca. Ya. Jadi yang membaca awalanmu itu adalah mabni lil ma'lum. Kalau apa namanya itu dibaca mabni lil majhul. Baik. Sekarang lihat perhatikan ini. Bentuk fi'il ya. Untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan dan sebagainya, contohnya di sini. Maka bentuknya itu dhammah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Kasroh sebelum huruf akhir.
Misalnya sekarang fa'ala. Mana huruf akhirnya? Mana huruf awalnya? Fa. Fa menjadi fu. Fa, fu. Huruf sebelum akhir i, a ya, a menjadi i. Jadi fa'ala fu'ila. Jelas ya? Ini untuk fi'il madhi. Coba kita latihan. Saya menyebutkan bina maklumnya, ibu-ibu, bapak-bapak menyebutkan bina atau mabni lil majhulnya ya. Seperti tadi misalnya qara'a, Quri'a. quri'a ya. Dakhala, Dukhila. dukhila. Kharaja, khurija. Syariba, syaroba, syuriba. Akala, makan. Ya. Baik. Jadi itu semuanya adalah bentuk aktif pasif. Sekarang saya sebutkan pasifnya, ibu-ibu menyebutkan aktifnya. Ya. Dukhila, Dakhala. akhola, khurija, Kharaja. kharaja, syuriba, Khoroba. khuliqa, Khalaqa. ju'ila. Ja'ala. Nah, itu aktif pasif ya. Baik. Sekarang jangan mudhari dulu. Coba dimatangkan. Madhi contohnya, coba lihat contoh di tabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Madhi azina. Nah, bisa saja fi'ilnya kan kita kenal ya bahasa fa'ala, fa'ila, fa'ula kan gitu kan? Nah, apapun wazannya, kalau jadi pasif tetap fu'ila. Jelas. Nah, jadi misalnya azina, fa'ila kan? Tetap nanti uzina. Sami'a, sumi'a. Zoharo, zuhiro. Nah, ya. Jadi apapun bentuknya, wazannya, kalau pasif satu bentuk. Satu bentuk, yaitu fu'ilah. Wazannya itu ya, wazannya fu'ilah. Jadi azina menjadi uzina. Ini baik untuk yang mufrad. Nah, saya tanya dulu. Azina mengizinkan. Ada enggak fa'ilnya? Ada. Huwa mustatir. Huwa mustatir. Bagus. Zolamu. Ada enggak fa'ilnya? Ada. Huwa mustatir. Yaitu wow. Wow-nya ini. Wow ya. Wow. Zolamu. Wow. Zolamu. Ya, zolamu. Akhraju. Apa fa'ilnya? Wow. Wow-nya. Adkhala. Mustatir. Adkhala mustatir. Adkhala itu memasukkan. Akhraj. Jadi sekarang gini. Azina berarti kalau diterjemahkan apa? Izin. Izin. Dia mengizinkan. Dianya ada ya. Nah, dia mengizinkan. Dianya tidak kelihatan mustatir kan? Dia mengizinkan. Berarti di dalam azina itu ada fa'il yang tersembunyi. Ya. Ada fa'il yang tersembunyi. Sekarang kalau jadi fa'il ya, ingat ya, fa'il yang fa'il. Misalnya kataba, dia telah menulis, dia juga.
Tetapi sekarang kalau udzina telah diizinkan. Nah, di sini yang tersimpan bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Semuanya? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi kalau yang aktif ada fa'il, kalau pasif ada apa? Naibul fa'il. Fa'il. Nah, itu ya. Naibul fa'il tuh dulunya objeknya kan, gitu. Ya, ya. Jadi sebentar gitu ya. Dulu itu objeknya gitu ya. Pokoknya itu dulu ya. Naibul fa'il artinya penggantinya fa'il. Jadi misalnya nanti saya cari yang gede aja ya. Mesti punya ini nih apa yang ditulis dihapus itu ya. Azina di dalamnya ada huwa ya. Nah, uzina di dalamnya juga ada huwa. Nah, huwa juga. Cuman huwa di sini yang azina itu fa'il. Huwa yang di sini naibul fa'il. Ibu dulu waktu nikah pakai naib apa bapaknya yang nikahkan? Ingat ya? Kalau menikahkan itu ada kan biasanya walinya ya, wali langsung. Tapi kadang-kadang si wali itu mewakilkan kepada petugas KUA. Udah Pak, saya kalau nikahin anak saya itu nikahkan tuh saya gemeteran nanti tolong deh diwakilkan gitu ya. Nah, si petugas dari KUA itu penggantinya wali. Naib namanya. Ingat nggak naib ya bukan? Betul Ibu ya? Naib ya. Naibnya datang tuh gitu. Naibul fa'il gitu ya. Jadi azina uzina. Perhatikan ya. Kelihatan semua? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Jadi pada kata azina itu ada dhamir mustatir huwa. Betul? Ya. Nah, dia adalah fa'ilnya. Apa? Fa'il. Tapi pada kata uzina ada juga huwanya. Tapi dia naibul fa'il. Semua naibul fa'il. Lagi naibul fa'il. Lagi naibul fa'il. Artinya pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Ustadz geser dikit Ustadz biar kelihatan naibul fa'ilnya. Ya. Nah. Ya udah Ustadz. Nah. Ya. Ya. Baik. Jadi kalau gitu mengartikannya bagaimana? Azina artinya dia mengizinkan. Jadi siapa yang mengizinkan? Dia. Kalau uzina, dia diizinkan. Jadi yang mengizinkan siapa? Nggak tahu. Orang lain. Nah, dia diizinkan. Misalnya gini. Oh, Pak Amir diizinkan masuk ke kelas. Siapa yang mengizinkan? Guru. Nah, dia diizinkan masuk ya untuk mengikuti pelajaran. Maka ada pihak lain ya yang memerintah, yang menyuruh kita untuk masuk.
Jadi kita itu naibul fa'il. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan ya. Sementara itu dulu. Sekarang coba Pak Karim ada? Belum masuk, Ustaz. Belum masuk. Coba Ibu Sa'diyah. Tasrif azina, huwa azina sampai nahnu, ayo. Wa azina hum azina wa huma azina hum azinu ya azinat gitu San. Ya, betul. PD. Huma azinata hunna azina. Azinna ya. Terus Wa mau anta azita antuma azituma antum azitum anti azintum. anti Ya. aziti antuma azituma antunna azitunna Azin, bukan azi. najiu nahnu najiu gitu. Ya. Kok pakai azi? Saya Ibu kayak orang ini nih. Azinna, nonnya jangan hilang ya. Azina, azinu. Ayo semuanya, azina. Azina Azinu, azinat, azinata, azinna, azinta, azintuma, azintum, azintu, azintuna, azinna, azintu, azinna, azintu, azinna. najitu ajitu ya. Azintu ya, azintu, azinna. Baik. Coba Ibu Hasyana ulangi. Azina, azina. Azina, azina, azinu, azinat, azinata, azinna, azinta, azintuma, azintum, azinti, azintuma, azintum, tunna, azintu, azinna. Ya, azintu, azinna. Sekarang. Baik. Sekarang zolamu. Zolamu itu domirnya apa? Zolama. Wah, Zolima. bukan. Hum. Hum. Coba Ibu, coba sekarang Bu Wani. Tasrif zolamu dari zolama. Zolama, zolamu, zolamta, ya benar. Zolamat. Zolamat, zolamtuna, zolamna, zolamta. Aduh Ustaz, maaf Ustaz, ada orang Ustaz nggak ngelanjutin. Oke. Coba Ibu Farida ada? Ada, Bu. Ada, Ustaz. Silakan coba zolama, zolamu. Zolama, zolamu. Zolamat. Zolamata. Zolamna. Ya. Zolamta. Zolamtuma. Zolamtum. Zolamti, zolamtuma, zolamna, zolamtuna, zolamna. Zolamna. Baik, sekarang ya. Nah. Sekarang kata akhroju. Coba dari awal Ibu Nunu. Gua akhroja. Ayo. Pasien sedang jangan sekarang. Oh, nggih. Siapa lagi yang datang ini ya? Pak Margono, ayo. Ya. Akhroja. Akhroju. Akhrojat. Akhrojata. Akhrojna. Terus? Akhrojata. Akhrojta. Terus? Akhrojna. Akhrojata. Akhrojtuma. Akhrojtum. Akhrojti. Akhrojtuma. Akhrojtuna. Akhrojtu.
akhrajtu, akhrajtu, akhrajna. akhrajna. Nah, ya, akhraja. Ayo kita semuanya akhraja. Akhrajat, akhrajat, nah ya, akhrajna, akhrajtuma, akhrajtum, akhraju, ya, akhraju, nakhraju. Akhrajtu, akhrajna. Ya. Baik. Sekarang adkhala ya. Adkhala, coba terusannya adkhala, adkhalat, sekarang gini, zolamu mengartikannya gimana? Mereka telah mengembalikan. Mereka telah menzolimi. Ya, mereka telah menzolimi. Jadi yang berbuat zolim siapa? Mereka. Akhraju, apa artinya? Keluar. Mereka telah mengeluarkan, mengusir, ya, mengusir. Mereka telah mengusir, ya. Nah, akhraju mengusir atau mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Mereka. Mereka. Dari mana kita tahu kalau mereka? Wawnya bagus. Ada khola Ibu Farida. Siapa yang mengeluarkan? Dia, wah. Wah, dia bagus. Nah, jadi domir mustatir. Bagus. Udah paham ini ya? Nah, tuh. Contoh lagi deh, saya belum puasin. Cuma misalnya akhrajtum, akhrajtum. Siapa yang mengeluarkan? Kalian. Mereka. Kalian. Kalian, kamu jamak. Kalian, kamu sekalian. Kamu sekalian telah mengeluarkan. Akhrajna. Saya. Kami. Kan. Bukan. Huna, pendek ya. Perempuan. Akhrajna, mereka perempuan telah mengeluarkan. Kalau akhrajna, baru kami telah. Baik. Panjang. Jadi tadi itu yang kita tasrif, dia misalnya akhroja, dia telah mengeluarkan, akhroja, dia berdua telah mengeluarkan, akhroju, mereka mengeluarkan, akhrojat, dia perempuan telah mengeluarkan, akhrojna, mereka perempuan telah mengeluarkan. Nah, itu semuanya adalah fa. Domirnya, domir apa namanya? Domir mutasil. Domir mutasil. Mutasil itu artinya apa, Bu Sa'diyah? Mutasil bersatu ya, Ustaz? Ya, bersambung ya, bersambung. Bergabung. Jadi sekarang ini, akhroju itu domir, kalau lengkapnya apa? Domir baris mutasil. Betul nggak? Ya. Nah, apa? Domir baris mutasil. Dikatakan baris karena apa? Kelihatan. Kelihatan tulisannya. Dikatakan mutasil karena Nyatu. bersatu, bergandengnya menjadi satu. Bagus, nah itu ya. Dan fungsinya adalah sebagai fa'il. Ingat ini ya. Sudah jelas ya? Ingat ya. Sekarang kita ganti ke majhul.
Saya belum menerangkan struktur kalimat seluruhnya, tapi sementara diterima dulu. Udzina. Tadi dikatakan ada udzina, ini ada fa'ilnya enggak? Ada yang menyuruh enggak? Nggak ada. Huwa juga ya. Tapi namanya bukan fa'il. Namanya apa? Nah, Nah, ibu fa'il. Ibu fa'il. Semuanya nah. Ibu fa'il. Jadi kalau udzina diartikan apa? Dia Dia diizinkan. telah dikeluarkan. Nah. Zulimu artinya apa? Mereka telah Aniaya. Ya, Telah mereka telah dikeluarkan. Mereka telah dizalimi, sorry ya. Ukhriju, mereka telah diusir. Telah mengusir. mereka telah diusir, dikeluarkan. Udkhila, dia telah Dia dimasukkan. dia telah dimasukkan. Alhamdulillah. Dia pada udzina, mereka pada zulimu, mereka pada ukhriju, dia pada udkhala, namanya naibul fa'il. Jelas ya? Sekarang ada pertanyaan di sini. Mungkin sebelum berlanjut ke mudhari'. Oke, bagus. Sekarang mudhari'nya azina ya'zan. Ya'zan. Fa'ila Pada yaf'alu. saat ya'zanu, ada enggak fa'ilnya? Ada huwa Ada. mustatir. Ada mustatir. Jadi kalau begitu mengartikannya apa? Ya'zanu. Dia dia sedang mengizinkan atau senantiasa mengizinkan atau Saya akan kenapa Dia mengizinkan. sedang mengizinkan atau akan mengizinkan atau senantiasa mengizinkan. Ya'zanu. Dia ya. Jadi ada. Tarji'una artinya apa? mereka sedang dikembalikan. Mereka mengembalikan. Mengembalikan. Ayo, kalau tarji'u mengembalikan, Bu, ya. Betul. Mereka telah mengembalikan atau mereka telah kembali ya. Sedang atau akan. Ya ketulu artinya mereka akan ya membunuh. ketulu, ya ketulu. Dia Dia akan membunuh. Ya akan membunuh, dia sedang membunuh, dia biasa membunuhin tuh ya. Gitu. Yuqatiluna, berperang, yuqatiluna tuh. mereka sedang sedang perang. Ya, mereka sedang berperang, berkelahi. Oh, saling bunuh-membunuh. Saling bunuh-bunuh, saling perang ya, gitu. Ya, bagus. Jadi ya'zanu, dia sedang, dianya sebagai fa'il. Tarji'una, wawunya sebagai fa'il. Yuk yaqtulu, dianya sebagai fa'il. Yuqatiluna, mereka sebagai fa'il. Jelas ya? Nah, udah. Jelas. Sekarang ke mudhari' lil majhul. Ya'zanu yu'zanu. Dia diizinkan. Tetap ada ya. Nah, kalau di fa'il domirnya itu pelakunya, fa'ilnya, maka kalau majhul pengganti pelakunya. Nah, ya, pengganti pelakunya ya. Nanti prosesnya nanti ya. Yu'zanu artinya apa jadinya? Dia akan diizinkan atau akan diizinkan. Turja'una, mereka akan dikembalikan. Mereka apa-apa? Ayo. Ya, mereka lah, wow. Oh,
Enggak, bukan Kamu. mereka, kalian. Ingat, nah, kalau mudhari pasangan Kamu. depannya itu. Kalian. Nah, kalian akan dikembalikan. Nah, kalian akan dikembalikan. Yuk talu apa? Dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Nah, berarti dianya naibul fa'il. yuqataluna. Kalian Ya, apa artinya? sedang diperangi. Kalian apa akan- mereka? Kalian Kalian. Mereka. Ada you. You-nya, ya-nya ingat ya. Iya, Oh iya, iya. Mudoro'ahnya Bukan tuh. Jadi kalau mengartikan ini Bu, fi'il mudhari, Iya betul. ingat huruf mudhoro'ahnya ya. Ya. Ingat huruf mudhoro'ahnya. Yuqataluna, mereka diperangi. Nah, Yang yukotaluna ini fiilnya kotala ya. ya, qatala betul. Qatala, yuqatilu, yuqatilani, yuqatiluna. Nah, ya, yuqatiluna, yuqataluna. Ada pertanyaan? Ini kita kan sudah, kalau biharfin kan sudah ya. Jadi ini harus kita ketahui. Soal Ustadz, kalau ini kan yukotiluna itu kan majid biharfin kan ya. Nah dia kan berarti mudoriknya sudah pakai huruf mudora'ahnya udah pakai domah ya. Ya, yang biharfin itu semuanya domah. Ya. Jadi yang kita pikirkan sekarang huruf ininya ya, ain fiilnya itu yang Iya, apanya betul. namanya? Jadi yuqatiluna, yuqatiluna, Itu mudorik yuqata. biasa. Yukota luna. Soalnya mirip kan? Mirip ya. Kasih aja tanda ti dan tanya itu ya. Ti dan tanya itu. Ti dan tanya. Bagus? Nah, alhamdulillah. Masih ada waktu ya. Sekarang coba kita praktek. Mana ya? Praktek ke halaman 11. 10. Wah. 11 ya. 10. 10 ya. Iya. 10 ya. Nah, 11-nya untuk PR. 11-nya untuk PR ya. Ya. Baik. Coba sekarang tamrinat latihan baca dan terjemahkan sambil memperhatikan kata mabni lil majhul yang dicetak biru. Yang aslinya cetak biru ya. Yang di situ apa? Warnanya agak beda dikit ya. Nah, Agak coba redup. sekarang yang di garis baru, coba saya ikut garis bawahi. Uzina, Ya. Uzina, yuktaluna, zulimu, yuktaluna, zulamu. zulimu ya. Kemudian ukhriju ya, ukhriju. Yang pertama ayat Al-Hajj 39 sampai 40. Yang kedua An-Nur 28. Wa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zanu. Wa in qila. Nanti qila ini ada bahasan tersendiri nih ya. Nomor 3 udkhila. Nomor 2 belum Ustadz nih. Nomor 2 yu'zanu sudah. Yu'zanu dan kila. Zanu. Dan qila. Nomor 2 yu'zanu dan qila. Yang garis biru ya.
yang warna biru di aslinya. Nomor 3 apa tadi? Nomor Udkhilah. Wa. Udah satu aja. Udkhilah. Ibrahim 23 ya. Ayat ketiga, keempat. Qul lillahi syafa'atu jami'ah lahu mulku samawati wal ard tsumma ilaihi turja'una. Terus lahu mulku samawati wal ard wa ilallahi turja'u. Turja'u. Baik, sekarang kita bahas ayat pertama, Al-Hajj 39 sama 40. Ayat pertama ya, ayat pertama dan kedua. Kita coba masing-masing sekarang mengartikan sendiri ya. Lilladzina yuqatiluna izinkan. Mereka telah diizinkan. Nasrihim itu pertolongan. Atas pertolongan mereka. Di anahum Kalau yang ayat 40, ukhriju diyarihim. Diyarihim dari rumah-rumah mereka atau kampung halaman mereka. Diyarihim itu rumah-rumah mereka. Bi ghairi tanpa hak ya. Lainnya saya kira udah tahu ya. Baik. Coba Ibu Nono bisa nerjemahin? Sudah siap? Bu Nono belum ya? Oke. Coba Ibu Farida silakan. Uzina. Bu Farida. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina ya. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Zulimu. Sudah ada tuh, stop. Diterjemahkan dulu. Uzina. Uzina diizinkan. Bagi Ya. orang yang Diizinkan lillazina orang bagi orang-orang Yang bagi yang orang-orang yang yuqataluna diperangi. ya mereka itu diperangi. Ya terus bi annahum zulimu. binya karena ya. karena sesungguhnya Karena sesungguhnya mereka Ya, betul. zolimi. Zulimu. Zulimu. Zulima mereka dizolimi. Dizolimi. Nah, betul. Bagus. Karena Terus sesungguhnya mereka Enaknya gimana Ustadz artinya itu? Enaknya apa kalimat bagusnya? enaknya. Yang nggak enak dulu deh, sini terusin dulu. Terus ayo yang nggak enak ayo. Bu, teruskan dulu. wa innallaha ala nasrihim laqadiru. Laqadir. Lanya pendek ya, jangan panjang. Laqadir. Dan sesungguhnya Allah Allah di atas pertolongan mereka dan sesungguhnya Allah atas pertolongan mereka atau menolong mereka ya. Laqadir sungguh maha kuasa. Qadir maha kuasa ya. Ya. Terus alladzina ukhriju. Terusin. Allazina uhriju min diyarihim bighairi haqq. Ya. Bighairi haqq. Ya, terus alladzina orang-orang yang ya. Allazina orang-orang yang Ukhriju Usir. uhriju diusir.
Itu orang-orang yang diusir dari rumah min diarihin apa kan rumah ya. Oh, dari rumahnya. Dari rumah-rumahnya mereka rumah-rumah mereka. Dari rumah-rumah mereka bighairi haq, tanpa apa alasan ya? Tanpa Apa? kebenaran ya. Nah, Tanpa kebenaran. Illa an yaqulu Rabbuna Allah. Kecuali mereka berkata. Ya. Rabbuna Allah. Tuhan kami inilah Allah. Tuhan kami ialah Allah. Alhamdulillah. Ini belajar baru 5 bulan loh ya, udah mulai nerjemahin ya. Alhamdulillah itu ya. Uzina, ini enaknya Bu Wani ya. Ya enak dulu. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya, diizinkan bagi mereka yang diperangi ya, bi annahum karena mereka itu dizolimi. Maksudnya orang-orang yang diperangi itu, maksudnya gini loh ya, orang-orang yang dizolimi itu diizinkan untuk berperang. Nah, jadi uzina diizinkan ya untuk diizinkan ya. Dia diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu dizolimi. Jadi gini, ini ayat ini ya kalau nggak salah gini. Rasulullah itu dan sahabatnya pada saat di Mekah sampai beberapa 1-2 tahun di Madinah ya. Itu kan masih kondisinya lemah, ya kan Bu ya. Nah, apalagi di Mekah dikeroyok orang-orang kafir Mekah yang jumlahnya banyak. Jadi defensif ya Rasulullah itu. Begitu pindah di Madinah, ya mulai kuat, baru Allah mengizinkan mereka melawan. Nah itu jelas ya. Karena apa alasannya? Karena dizolimi gitu loh. Ya, dizolimi. Seandainya Islam itu tersebar tanpa dizolimi, Allah nggak akan terjadi peperangan kan gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi diizinkan untuk berperang lah gitu ya bagi mereka-mereka yang diperangi karena mereka itu dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka gitu atas pertolongan mereka. Dan sesungguhnya Allah sangat kuasa untuk menolong mereka. Jadi makanya di perang Badr yang pertama itu Bu, jumlah orang Muslim berapa? 500 atau 1000 ya? Lupa. 300. Enggak. 300 Cuma 313 ya, 300 ya. Orang kafir 1000-an. Nah, dengan peralatan yang lengkap gitu. Pokoknya peralatan dan perbekalan yang logistik yang kuat. Tapi akhirnya karena ditolong Allah mereka kalah. Mereka itu orang kafir kalah. Alladzina ukhrijuna, yaitu orang-orang yang ukhriju, mereka itu diusir. Nah, mereka ya. Min diarihim, dari rumah-rumah mereka, tanpa hal yang hak, tanpa kebenaran. Artinya tidak benar gitu ya, tidak benar ya. Tanpa hal yang benar. Illa, hanya saja ya. Jadi tidak ada alasan yang hak lah ya. Illa, kecuali
mereka hanya mengucapkan Rabbunallah gitu ya. Mereka mengucapkan Tuhan itu Allah. Karena hanya pengucapan itu ajalah mereka diusir dari Mekah gitu. Nah, terus Allah kemudian mengizinkan mereka untuk berperang. Jadi ini ayat pertama kali merupakan izin dari, kalau nggak salah ya, atau rentetan dari izin untuk melawan ya secara fisik gitu. Begitu. Ada yang bertanya? Pindah Ya, ke silakan. masker. Yang mana? Oh gitu ya, udah ya. Baik, ini satu aja, 2, 3, 4 sama yang belakang nanti kita diskusikan hari Senin. Tapi tolong dipelajari dulu ya. Lihat silakan terjemahan boleh, tapi belajar kita sendiri satu persatu kata ya. Baik, sekian dulu, istirahat 2 menit ya. Nanti menuju ke Bakdar Master ya. Istirahat 2 menit dulu. Sambil disiapkan catatan masternya. Backburner. Kamu ikut pelajaran web, berpletok, kue kuring basah, tata rias, kecantikan handicraft, komisi AC. Pemilik. Gimana sih? Omong-omong udah punya buku ini semua ya? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Margono udah punya ya? Ini kita mulai nanti minggu keempat. Tanggal 24 ya, Ustaz. 24 ya. Baik, kita mulai lagi. Coba tolong Pak Margono baca. Kemarin yang nunggu-nunggu master ini ya. Silakan. Mana Pak Margononya, ada Pak? Ada. Baru ngambil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Master. Pengertian. Satu pengertian. Master adalah kata yang menunjuk kepada suatu peristiwa atau keadaan tanpa terikat dengan waktu. Bentuknya terambil dari fiilnya. Master juga dipahami sebagai kata kerja yang dibendakan atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Yang kedua, master dalam artian isim makna. Ialah setiap isim yang menunjukkan kepada suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Menurut sebagian ahli bahasa, master adalah asal fiil dan semua isim-isim mustaq atau isim yang dibentuk atau ditasrif dari fiil. Fiil lainnya, misalnya isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Terus Kedua pengertian tersebut pada dasarnya saling berkaitan
dan tidak bertentangan. Kamus-kamus paling tidak yang diterbitkan di Indonesia secara umum bila ingin mengetahui masdar maka harus ditemukan fi'il madinya. Umumnya kamus umum bahasa Arab mencantumkan fi'il madi, musyarat, kemudian mudhari dan masdar. Sementara bentuk tasrif lainnya ada yang dimuat dan ada yang tidak. Baik, alhamdulillah. Makasih. Masdar adalah kata yang menunjuk pada suatu peristiwa. Jadi peristiwa ya. Keadaan atau peristiwa. Misalnya sekarang berjalan. Perjalanan. Nah, peristiwa perjalanan. Misalnya apa yang itu? Berbuat, mengerti? Berbuat perbuatan. Kalau berbuat itu ada kaitan dengan waktu enggak? Ada lah. Berbuat apa dan ya? kapan? Membuat atau bermuat. Kapan ya? Kapan membuatnya? Kapan membuatnya? Bisa waktu sekarang, bisa yang akan datang, bisa selalu. Jadi kalau kata kerja itu ada kaitannya dengan waktu atau zaman. Sementara kalau peristiwa perbuatan ini enggak ada kaitannya dengan waktu, bisa kapan saja gitu ya. Perbuatannya bagus gitu ya. Bisa yang akan datang, bisa yang selalu, bisa kapan saja ya. Jadi tidak ada terkait dengan waktu tertentu. Itu masdar. Nah, bentuknya terambil dari fi'il. Misalnya sekarang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu adalah masdarnya. Asalnya dari fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, jadi apa kalau fa'lan? Ya, maka dia adalah kata benda abstrak jadinya. Ya, perbuatan. Perbuatan itu kan kata benda abstrak gitu ya. Bisa nggak dilihat perbuatan ini? Enggak. Misalnya nggak bisa ya, karena perbuatan itu abstrak. Kalau perjalanan ya proses perjalanan itu ya. Baik gitu ya. Jadi diambil dari kata kerja ya. Baik, ada lagi pengertian masdar itu isim makna. Isim dalam arti maknanya. Ialah setiap isim yang menunjukkan kepada suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Ini definisi lain ya. Kalau menurut ahli bahasa, jadi ada dua ini Bu, ada dua kelompok ahli ya. Biasanya gini Bapak Ibu sekalian, ahli bahasa itu ada mazhab Kufah dan ada Basroh. Zaman dulu tuh kan Islam itu berkembang, asalnya memang dan di Madinah ya. Di mana? Di Mekah, kemudian ke Madinah. Itu masih belum mikirin masalah kebahasaan. Masih dalam rangka mempertahankan dan dalam rangka untuk survive ya. Kemudian melakukan counter ya, karena dizolimi maka kemudian mereka melawan, berperang jadinya. Nah, terus masih belum kepikiran kebahasaan. Setelah Islam maju, banyak orang mulai memikirkan kan. Nah ahli-ahlinya itu banyak berasal dari Kufah. Ya. Kufah itu karena gini, pernah zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Pusat kekuasaan Islam itu dipindahkan ke Kufah. Kufah itu di daerah Irak ya. Di daerah Irak. Tadinya kan di Madinah.
mulai dari Rasulullah, Abu Bakar, Usman. Umar, Utsman di Madinah. Kemudian Ali karena sesuatu kondisi politis pindah ke Kufah. Nah, kemudian juga orang-orang mulai menyebar, maka kemudian ada dua kutub lah gitu ya. Di Basrah, Basrah itu di mana itu? Utara Iran. Ya, Iran, Basrah dan di itu. Nah, itu timbul ahli-ahli bahasa gitu. Kadang-kadang ada sedikit beda pendapat ya, biasalah ya gitu ya. Nah, kalau makanya masdar itu ada yang mengatakan asal kata gitu. Nah, gitu. Nah, sementara yang satunya diambil dari fiil gitu ya. Nah, sekarang faktanya zaman sekarang ini itu terambil dari fiil gitu ya. Jadi dua-duanya nggak usah dipertentangkan gitu. Jadi sekarang kita kembali kenyataan bahwa kalau kita mau mencari masdar, maka misalnya Ibu mencari fa'lan, dicari di mana? Di kamus. Di kata fa'ala ya, fa'ala. Kitabatan mencarinya di mana? Kataba. Ah, gitu. Duhulan, duhul misalnya. Mencarinya di mana? Dakhola. Dakhola. Ya. Khuruj. Koroja. Kharaja. Jadi apa namanya di kamus-kamus ini misalnya kamus Al-Munawir ya misalnya ini itu kalau mesti ada kata kerjanya ya kata kerjanya. Nah kata kerja kamus itu seperti bahasa Indonesia bahasa Inggris disusun secara alfabet ya hijaiyah alif ba ta sa jim ha ho. Jadi misalnya kalau mencari khoroja ya ho ya ada kebetulan kalau di sini ada tanda-tandanya kan yakhruju khurujan ya. Paling tidak mencantumkan 3 itu di atas. Jadi kalau mencari ini wazan apa ya bisa dicari di kamus ya. Tapi kadang-kadang atau mungkin mudoriknya nggak ada, informasi dari pengajarnya ya. Jadi untuk sekarang ya silakan memiliki kamus itu ya. Baik ya. Saya sampai di sini ada pertanyaan. Baik. Kalau nggak ada kita teruskan. Coba Ibu Wani baca. Masdar dan bahasa Indonesia dan Inggris. Masdar dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 1. Perhatikan contoh kalimat berikut. Saya membaca Al-Quran. Kata membaca adalah kata kerja yang dalam kalimat ini berfungsi sebagai sebutan atau predikat. Yang kedua, membaca Al-Quran saya belum lancar. Membaca atau bacaan sebagai kata benda abstrak dan berfungsi sebagai subjek. Ya. Saya suka membaca Al-Quran. Membaca di sini sebagai kata benda atau abstrak dan berfungsi sebagai objek. Ya sudah dulu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ini nggak kelihatan perubahannya ya. Saya membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran. Predikat ya. Subjek saya membaca predikat. Al-Quran objek. Jadi sebagai kata dia. Jadi misalnya ana qara'al Qur'ana, ana qara'tul Qur'ana atau qara'tul Qur'ana, qara'. Membaca Al-Qur'an saya belum lancar atau bacaan Al-Qur'an saya belum lancar. Membaca di sini apa ini ya? Masukkan itu, Ustaz. Apa namanya? Earphone. Nanti hilang lagi suaranya. Ya aja lah.
Ya, kedengeran Bu? Dengaran, Ustaz? Kedengeran? Ya, dengar, Ustaz. Kedengeran. Halo? Nah, ini Iya, rusak kedengeran, ini. Ustaz. Matiin dulu ya. Ya, matiin dulu, Ustaz. Oh, ada telepon ya. Aduh. Ustaz Iya, nggak kalau bisa, masuk telepon gitu tuh. Jadi Ustaznya nggak bisa dengar kita. Sudah? Sudah. Belum, Bu. Sudah, Ustaz? Ustaz dengar? Dengar. Enggak, Ustaznya dengar kita enggak? Mesti keluar dulu kali. Iya. Pakai earphone. Keluar Ustaz. dulu, Ustaz. Keluar dulu, Ustaz. Tuh nggak dengar. Nggak dengar omongan kita. Iya, pokoknya makanya earphone itu ditusukkan, cabut lagi dah dengar suaranya. Nggak ada kayaknya sih. Ini kalau orang nelpon nih selalu nih. Jadi masalah. Masalah. Karim masuk, Pak Karim. Hadir. Mau telat bawa kono. Bang Karim gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nyangkul dulu Pak Haji. Pagi. Ya, biasa ada kerjaan dikit. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Ntar bagi-bagi hasilnya. Kejauhan, Bu. Mana yang nggak masuk lagi? Lagi ngangkat telepon kali ya. Nah, jangan pulang, boy. Hah? Mulai? Mata bayar di enggak ini gosok. Ruang tamu ini gosok. Orang tempung enggak. Enggak lah. Iya, tempung kayak semen putih. Pak Ustadz bener-bener hilang ya? Nggak ada ya? Masuk lagi nelpon kali Pak Ustadz, penting kali ya. Pak Karim masuk, Pak Ustadz keluar nih ya. Nggak ada ya itunya. Nggak masuk. Enaknya makan pecel dulu nih kali ya. Pojokan LBQ. Ustadznya pakai laptop lah nih, kapan-kapan nggak laptop. Ya Pak Amir ya. Ya Pak Haji, ini saya lagi makan biji salak nih yang dikasih kelapa Pak Haji. Wis mantap ya. Biji salak dikasih kelapa parut. Ya itu Digulain. Pak Ustadznya harusnya pakai laptop. Iya, dimodalin Pak Haji. Kayaknya Ustadz ada kok pernah pakai laptop Ustadz. Ya? Pernah kok Ustadz pakai laptop. Enggak ada kayaknya. Ya mungkin Alar juga punya anaknya itu. Ya cucu lah. Ya. Sekarang levelnya cucu yang punya. Rekaman udah dimatiin belum Pak Amirullah? Wan, berarti yang membaca Al-Quran saya belum lancar. Itu kalau bahasa Indonesia kali bacaan gitu tuh ya. Iya. Bacaan, pukulan gitu kan ya. Bacaan Quran saya belum lancar. Jadi itu Ya kalau master. namanya memukul kan pukulan itu ya. Ya betul. 100 buat Nunu.
membaca. Tapi nanti polanya banyak banget itu, nggak terhafal. Polanya banyak banget. Kalau pas baca Quran itu, Wan, nyambung, Wan. Tapi terus lupa ini istilahnya apa itu nggak ngerti gitu loh, Wan. Kemana tahu tuh, oh apa sih? Koma menunjukkan peristiwa berdiri pada waktu lampau. Yakumu menunjukkan peristiwa berdiri pada waktu sekarang. Ya. Present continuous tense atau yang akan datang, ya, atau kebiasaan. Halaman 96. Masing-masing arti tergantung kepada konteksnya ya dalam kalimat atau siakul kalam. Kum menunjukkan peristiwa berdiri yang akan datang setelah datangnya suatu perintah. Ya, nah ini ya. Adapun kata qiyamun, nah ini qiyaman, masdar dari kata koma adalah suatu peristiwa berdiri yang tidak berkaitan dengan waktu dan merupakan salah satu makna fi'il yaitu masdar. Nah, sekarang ini yang penting ini. Secara harfiah masdar berarti asal atau sumber ya. Bentuk jamaknya al-masadiru. Nanti saya ulang lagi ini agak cepetan untuk menuju pada bentuk-bentuk. Nah, masdar dan jenis-jenisnya. Al-masdaru wa anwa'uhu wa anwa'u. Secara garis besar akan disampaikan pada pembahasan pertama. Selebihnya disampaikan secara bertahap. Masdar ada dua macam. Masdar sama'i, maksudnya masdar yang bentuknya tidak mempunyai kaidah tertentu. Ya. Dia kita dapati dari apa? Dari pendengaran orang-orang Arab kalau berbicara. Ya. Orang-orang Arab yang fasih ya, bukan yang ilmiah, bukan yang apa pasarannya, tapi yang fasih. Ya. Bentuk masdar sama'i, masdarun sama'iyun dijumpai pada fi'il-fi'il sulasi mujarrad. Ya. Atau fi'il-fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang belum mendapatkan tambahan. Ya. Sudah tahu ya fi'il mujarradnya. Jadi tadi itu dari omongan orang Arab yang masih fasih atau merujuk ke sumber yang tertulis. Ya. Kitab-kitab atau bahkan di Al-Quran dan hadis itu bisa. Nah sekarang ini contohnya, nah, mulai 97. Ya. Ini ada 2 ya. Nomor 1 qoro'a, ya. Ya qoro'u qira'atan. Nah, qoro'a madin, ya qoro'u mudhari'. Masdarnya qira'atan. Nah, umumnya dikasih anu ya, an ya. Kalau di kamus itu an ya. Sebelumnya bisa nanti bisa an, bisa un, bisa in. Jelas. Ya. Bisa an, bisa un, bisa in. Ini karena berdiri sendiri aja an ya Ustadz untuk mempermudah. Jadi kalau nanti di dalam apa itu buku-buku tasrif itu banyak fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun begitu. Kata yaktubu kitabatan, nah gitu ya. Kharaja yakhruju khurujan, nah an. Baik, nomor 2 coba. Nomor 2 Ibu Ana sampai nomor 11 baca. Alimah. Bu Ana masih ada ya? Belum ke dokter? Ke dokter lagi beliau? Enggak. Ya, rencananya hari ini. Udah nggak ada, udah keluar. Oh, udah keluar. Baik, coba Pak Amir. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman
Terus khalaqa, khalaqa yakhluq khalqan. khalqan. Terus Rabbun ya rabba Yarubbu ya, yarubbu maaf, yarubbu ya. ya Salah. rubbu rabba abada rabban abada ya'budu ibadatan qala yaqulu qawlan qama yaqumu qiyaman hamida yahmadu hamdan hada yahdi hudan ya. tahura yakhuru taharatan. Ya, toharotan atau toharon. Baik. Pak Karim ada? Ada. 11 sampai dengan 20, Pak. Rozak. Sebentar Ustaz. Yang tadi hada itu hudaan atau hudan? Nah, bagus pertanyaannya. Nanti Ibu, masdar itu kemungkinan tidak satu aja. Bisa kadang-kadang 2 atau 3 bahkan 4. Kadang jadi hidayah hada itu bisa hudan, bisa hidayatan. Tapi di sini hudannya itu ianya itu mati ya Ustaz. Bukan hamzah. Oh ya, mati hudan, jangan dikasih kelebihan ya, bukan tanwin ya, hudan gitu aja. Tanwinnya di atas ya-nya hilangin. Ya, kasih Ustaz. Oke. Pak Karim silakan. Rozako. Bismillahirrahmanirrahim. Razaka yarzuku rizqan. Afa ya'fu afwan. Fa'ala yaf'ilu fi'lan. Amara ya'muru amron. Ra'a yara ru'yatan. Dakhala yadkhulu duhulan. Kharaja yakhruju khurujan. Nazala yanzilu nuzulan. Sajada yasjudu sujudan. Raka'ah yarka'u ruku'an. Ya. Jadi ini masdar-masdar yang dari sama'i. Umumnya sulasi mujarab. Ustaz, Ya. ini yang taharatan ada dua, boleh 2 ya? Taharat sama tahuron ya? Tohuron iya. Makanya coba nanti Bapak cari di kamus ya. Itu kadang-kadang masdar itu bisa lebih dari 1, Pak. Ya, bisa lebih dari 1. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Belum nanti ada masdar mimi namanya ya, masdar mimi. Kalau masdar pipi nggak ada, masdar mimi. Kalau pipi nanti cari di Pak Anang mimi pipi. Mimi itu jadi awalan mi nanti ya. Taharon ya. Baik. Sekarang yang nomor B. Kita baca aja dulu nanti. Masih ada waktu ya. Masih ya. Coba sekarang Ibu Sa'diyah, Sami'a yang B ya. Fi'il sulasi mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a yasma'u sam'an. Fataha yaftahu fathan. Daraba yadribu dorban. Sahaba ya, Ustaz? Sahaba. Sahaba yashabu sahban. Sa'ban. Sahban. Terus, Ustaz? Ya. Sabaja. Dabaja yadbaju dabjan. Darosa yadrusu darsan. Robato yarbutu robeton. Safa'a yasfa'u sab'an. Ya. Sab'an. Kok Sin ya, bukan shin ya. Makanya kalau keliru baca saf'a itu pertolongan. Kalau saf'an malah menempeleng artinya gitu ya. Saya akan mendapatkan safa'ah sin
Sin, Ustaz. Kalau syafaat, nah pertolongan itu. Makanya ini kita bersyukur bisa belajar bahasa ini ya. Jadi gini, B ini ya, VL sulasi mujarad yang mutaaddi. Apa mutaaddi? Mutaaddi belum ada tambahan ya? Transitif atau yang berobjek. Mutaaddi ya. Nah, sulasi mujarad berarti belum ada tambahan. Yang mutaaddi, yang transitif, punya objeknya. Objek. Lazimnya ikuti pola fa'lun. Nah ini, fa'lun. Dulu ada teman-teman yang di kelompok lain tuh, kan dulu melajari khorja yakhruju khurujan taqara yadkhulu. Kok itu semua Ustaz? Iya. Nah, itu yang fi'il yang lazim ya. Sekarang fi'il yang mutaaddi punya objek. Sami'a kan mendengarkan ada objeknya ya kan? Nah, fataha membuka ada objeknya ya. Terus doroba ada objeknya. Sahaba ya ada objeknya, menarik, menghela. Ini semuanya mengikuti wazan fa'lun atau fa'lan, fa'lan. Fa'lun, fa'lan. Sami'a yasma'u sam'an, fataha yaftahu fathan. Jadi hur'ain fi'ilnya diapain? Dimatikan. Dimatikan. Jadi huruf pertamanya sa'a, ya. Huruf ain fi'ilnya dimatikan, kemudian itunya di apaan, apaun, apain, sam'an. Sam'an itu fa'lun atau fa'lan. Sedangkan fi'il coba Ibu Wani yang C. Fiil sulasi mujarad yang lazim atau intransitif lazimnya mengikuti pola wazan sebagai berikut. C1 wazan fu'ulun atau fu'ulan untuk fiil salah wazan fa'ala untuk fiil gimana sih cara bacanya ini Ustaz? Wazan fu'ulan atau fu'ulun untuk fiil yang berwazan fa'ala. Nah, gitu ya. Wazan fu'ulan atau fu'ulun untuk fiil yang wazannya fa'ala. Betul. Contoh, sajada yasjudu sujudan. Ya. Tola'a yatla'u tulu'an. Jalasa yajlisu julusan. Nazala yanzilu nuzulan. Roka'a yarka'u ruku'an. Dahola yadhulu duhulan. Roja'a yarja'u ruju'an. Qa'ada yaqudu qu'udan. So'ada yas'udu su'udan. Zoharo yazharu zuhuran. Nah, ya, bagus. Ini yang wazan fa'ala ya. Apakah fa'ala fa'ulu, apa fa'ala yaf'ulu, apa fa'ala yaf'ilu, pokoknya fa'ala. Sekarang wazan fa'ula ya. Dan wazan fa'ula. Ada dua macam ini. Fa'ula ya. Fa'ula. Jadi fa'ula itu dua bentuk ya Ustaz? Iya, dua bentuk. Ya wazan fu'ulatan, fu'ulatun, fa'alatan, fa'alatun. Nah, dua ya, fasuha. Coba Ibu Farida baca. P21. Bu. P21. Wazan fa'ulat. Fu'ulatan. Wazan fu'ulata. Untuk fiil wazan fa'ula. Ya, jadi sahula. Sahula yashulu suhulahu. Suhulatan. Suhulatan. Ya, suhulatan.
azaban, Azuba. Cari kanan ya. Azuba. Azuba. Azuba yahzubu, azubatan. Maluha. Maluha Kamluhu. yamluhu muluhatan. So'uba yas'ubu so'ubatan. Su'ubatan. Su'ubatan. Na'uma yan'umu nu'umatan. Ya. Satu lagi C22 dan C3. Wazan fa'alata. Atau Wazan fa'alata atau fa'alata. Untuk fiil-fiil wazan fa'ula. dua ya jadinya ya. Dua. Terus fasuha. Fasuha yafsuhu. Fusoh. Fusohata. Hatun apa hata? Pasuhatan. Hatan ya. Iya. Nanti boleh aja. Fusohatan. Zululu. Zorufa. Zolufa yazurufa zorofatan. Ya. Zorofatan. Jazula. Jazula yazulu jazalatan. Dohuma yadhumu dohomatan. Ya. Terakhir C3. Wazan fa'ala untuk fiil-fiil wazan fa'ila. Ya. Fari'a Yafrohu ya. Yahrohul farihan. Syaihan. Sabi'a yasbihu syaba'an ya. Mariha yamrohu maroha ya. Toriban yatribu toroban. Ya baik ya. Ini untuk yang wazan sulasi mujarrad. Jadi agak ribet ya sulasi mujarrad itu ya. Nanti Tuani tolong dicarikan artinya ya. Nah, Insya Allah. Ini nulis ini banyak buku yang saya lihat ini. Sekarang yang terakhir yang B, biar ada pandangan dulu. Nanti kita ulang ya. Ustaz, sebentar Ustaz. 2.2 itu faula tetap ya. Ya. Faulanya 2 ya, faula ya. Memang 2. Jam 10. Faula yaf'ulu ya, ada 2 nanti. Tapi begitu ada dua pola. Faula fuulatan atau fuulatun, ada faula fa'alatun ya. Alapun ya. Atau fa'alatan ya. Ustaz, udah jam 10 lewat. Masa sih? Oh iya. Nah, baik, kalau masdar qiyasi itu agak gampang. Standar. Misalnya kemarin kita sekilas saja. Fa'ala yaf'ulu taf'ilan, wazan taf'ilan. Af'ala yuf'ilu if'alan, udah satu kata. Auqafa yuqifu iqafan af'ala. Nah, ya. Hanya nanti ada beberapa variasi untuk fiil-fiil yang mu'tal. Ya. Baik, dibaca-baca dulu, nanti kita ulang lagi. Jangan kita ulang lagi supaya lebih jelas. Baik, ini dulu. Rupanya padat hari ini ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.